Di sebuah dataran tinggi di utara, ada sebuah proyek kerajaan yang ditutup setelah kebakaran besar 15 tahun lalu. Sejak itu, tidak ada yang berani naik ke sana, bahkan petugas pemerintah sekalipun. Namun, belum lama ini, sebuah badan pusat memerintahkan tim survei baru untuk memeriksa kondisi area tersebut guna mempersiapkan restorasi proyek. Beberapa orang memperingatkan untuk tidak pergi ke sana pada malam hari. Karena setiap kali kabut turun, akan terdengar suara pekerja yang terus berulang di tengah lapangan pembakaran tua. Suara yang hanya mengatakan, "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Nob, seorang insinyur lapangan berusia pertengahan 30-an, mendapat tugas dari badan pusat untuk mensurvei area proyek kerajaan Huai Fakci yang telah ditutup selama lebih dari 1 dekade. Dalam dokumen disebutkan bahwa proyek ini ditutup karena bencana kebakaran hutan. Namun, di antara penduduk desa tidak ada yang mengucapkan kata itu secara langsung. Mereka hanya punya sebutan singkat, tempat orang yang tak mau turun gunung. Nob melakukan perjalanan bersama timnya yang terdiri dari 3 teknisi lain menggunakan mobil pickup 4 pintu dari pusat kota kabupaten menuju pegunungan. Jalannya adalah jalan tanah yang berkelok-kelok dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat. Suara angin yang berdesir melalui dahan-dahan adalah satu-satunya suara yang terdengar sepanjang perjalanan. "Kak, kenapa tidak ada orang di sekitar sini?" tanya Bang, salah satu anggota tim. Nob menjawab datar. "Katanya proyek ini ditutup karena kebakaran. Tapi menurutku mungkin karena areanya berbahaya, tanahnya mudah longsor." Pria lain bernama Joe tertawa pelan. "Aku dengar waktu itu mereka membakar ladang lalu angin berubah arah." Para pekerja tidak sempat lari. Nob melihat melalui kaca spion. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak benar-benar hangus. Kulit kayunya hitam terbakar. Beberapa pohon masih ada bekas arang. "Jangan banyak bicara. Cepat sampai saja," jawabnya singkat. Di tengah perjalanan, seorang penduduk desa yang menjadi sopir mereka, bernama Paman Kampan, berbicara pelan tanpa memandang siapapun. Di gunung ini, mereka tidak suka suara kerasnya. Meskipun mereka sudah tidak ada, mereka masih di sini. Semua terdiam, tidak ada yang berbicara lagi. Setelah hampir 4 jam, mobil tiba di persimpangan dengan papan kayu patah bertuliskan proyek kerajaan Huai Fakci. Huruf-huruf putihnya telah terkelupas. Sepertinya pernah terbakar sebelumnya. Dari sini perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Nob dan timnya memanggul barang-barang mereka, menaiki tanjakan, melewati reruntuhan rumah-rumah tua pekerja. Di beberapa rumah, peralatan dapur masih tertata seolah baru saja digunakan. Langit mendung, kabut mulai turun dari puncak gunung. Udara menjadi sangat dingin hingga napas mereka terlihat beruap. "Kak, dengar tidak? Suara apa itu? Seperti radio," tanya Bang dengan suara pelan. Semua orang berhenti untuk mendengarkan. Di dalam kabut itu, terdengar suara berisik seperti gelombang radio tua. "Lapor diri! Lapor diri!" Nob terdiam. "Mungkin sinyal dari unit di bawah," jawabnya. Meskipun suara itu datang dari arah yang sama dengan desa di atas bukit, tim berjalan lagi selama setengah jam hingga sampai di sebuah lapangan luas yang dulunya menjadi pusat proyek. Ada 3 bangunan kayu setengah beton berdiri di sana. Atapnya separuh runtuh. Papan nama di depan pintu masuk bertuliskan kantor proyek kerajaan Huai Fakci. Huruf-huruf putihnya telah terkelupas seolah pernah terbakar sebelumnya. Dari sini, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Nob dan timnya memanggul barang-barang mereka menaiki tanjakan, melewati reruntuhan rumah-rumah tua pekerja. Di beberapa rumah, peralatan dapur masih tertata seolah baru saja digunakan. Langit mendung, kabut mulai turun dari puncak gunung. Udara menjadi sangat dingin hingga napas mereka terlihat beruap. "Kak, dengar tidak? Suara apa itu? Seperti radio," tanya Bang dengan suara pelan. Semua orang berhenti untuk mendengarkan. Di dalam kabut itu,
terdengar suara berisik seperti gelombang radio tua. Lapor diri, lapor diri. Nob terdiam. Mungkin sinyal dari unit di bawah, jawabnya. Meskipun suara itu datang dari arah yang sama dengan desa di atas bukit. Tim berjalan lagi selama setengah jam hingga sampai di sebuah lapangan luas yang dulunya menjadi pusat proyek. Ada 3 bangunan kayu setengah beton berdiri di sana. Salah satunya atapnya runtuh. Papan nama di depan pintu masuk bertuliskan Kantor Proyek Kerajaan Huai Fakci. Di tanah depan pintu masuk ada jejak kaki basah berukuran besar, padahal tanahnya kering kerontang. Bang mengangkat kameranya untuk memotret, tetapi begitu tombol shutter ditekan, kamera itu mati mendadak seolah kehabisan baterai. Joe tertawa, "Kameramu mungkin sudah tua, Kak." Tetapi saat dia berbalik, semua orang melihat hal yang sama. Di jendela gedung itu ada bayangan seseorang berdiri. Sosok tinggi mengenakan kemeja kerja koklat tua, bersandar di kusen kayu, menatap keluar tanpa bergerak. Nob segera berteriak, "Apakah ada orang di sana? Kami dari pusat." Tidak ada jawaban. Hanya angin dingin yang berembus keluar dengan kencang, seolah ada seseorang yang bernapas di dalam. Joe berjalan mendekati jendela. "Hei, tidak ada siapa-siapa di sini," katanya. Dia membuka pintu dan masuk. Bau asap bekas kebakaran segera menyengat seolah baru saja terjadi. Di dalam, meja-meja kerja berjejer rapi. Di dinding masih ada papan bertuliskan pengumuman. Dilarang keluar area setelah pukul 18 dan di sudut ruangan, sebuah helm pengaman putih tergeletak di atas meja. Di bawah helm itu ada plat nama logam bertuliskan Mandor Wica Mongkoldek. Bang menoleh dan bertanya, "Mandornya, apa dia masih di sini?" Nob menjawab, "Tidak tahu, tapi namanya terdengar akrab." Saat itu juga suara radio dari sudut ruangan berbunyi sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Suara seorang pria serak berkata, "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Semua orang saling berpandangan. Suara itu mengulanginya lagi, "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Nob perlahan mendekat, mengambil radio itu untuk memeriksanya. Radio itu tidak terhubung dengan baterai. Tidak ada daya, tidak ada sinyal, tapi suaranya tetap ada. "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Lalu suara itu hening bersamaan dengan angin yang memadamkan lampu badai di dalam ruangan. Semuanya menjadi gelap gulita. Bayangan orang di jendela telah lenyap, hanya menyisakan bau hangus tipis yang melayang di udara. Dan dalam kegelapan itu, Nob bersumpah dia mendengar suara napas tepat di belakangnya. Suara napas yang bukan milik anggota timnya. Setelah suara radio itu hening, Nob berdiri kaku di tengah ruangan. Tangannya masih memegang alat tanpa daya itu. Tetapi suara statis seperti orang berbicara tadi masih terngiang di kepalanya. Bang melihat sekeliling ruangan. "Kak, kurasa ada orang yang tinggal di sini." Joe tertawa pelan. "Bagaimana bisa tinggal di sini? Tidak ada listrik, tidak ada air. Jangan terlalu banyak berpikir." Tetapi paman Kampan yang berdiri di ambang pintu berkata perlahan, "Saya pernah beberapa kali mengantar barang ke proyek ini sebelum ditutup. Setiap sore selalu ada asap dari dapur umum. Tapi setiap kali saya naik untuk melihat, tidak ada siapa-siapa di sana." Nob menoleh padanya. "Maksudnya apa, Paman?" Kata orang, mereka yang meninggal dalam kebakaran hari itu masih memasak setiap sore. Suasana di ruangan itu langsung mendingin. Angin berembus membawa bau hangus tipis seperti daging terbakar masuk ke hidung. Nob menelan ludah. "Sebaiknya kita periksa untuk memastikan tidak ada orang." Seluruh tim menyalakan lampu badai dan mengikuti paman Kampan menuju sebuah bangunan kayu yang letaknya lebih dalam di antara hutan pinus. Sepanjang jalan, kabut putih menyelimuti setinggi lutut.
Tanahnya penuh dengan abu hitam, seperti sisa api yang belum padam. Bau asap semakin kuat di setiap langkah. Ketika mereka tiba di depan bangunan itu, semua orang melihat asap mengepul dari cerobong asap di atap. Padahal tidak ada seorang pun di dalam yang memegang api. Wajah Paman Kampan pucat. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat yang seperti ini. Nob mendekati pintu kayu dapur yang sedikit terbuka. Terdengar suara mendesis seperti minyak panas di dalam. Dia memanggil pelan, "Apakah ada orang di dalam?" "Kami petugas survei, tidak bermaksud mengganggu." Tidak ada jawaban. Hanya suara spatula beradu dengan wajan. Nob perlahan mendorong pintu. Dapur tua itu berbau hangus sangat menyengat. Panci-panci aluminium berjajar di atas meja. Di atas tungku batu bata, api oranye menyala-nyala, tetapi tidak ada bahan bakar. Dan di samping tungku, seorang pekerja berdiri membelakangi mereka. Kulitnya hitam legam seperti terbakar, mengenakan kemeja kerja koklat yang sama dengan bayangan yang mereka lihat di kantor. Nob bertanya dengan suara pelan, "Kak, apa Anda tinggal di sini sendirian?" Sosok itu diam, tidak menjawab. Ia hanya perlahan mengaduk sesuatu di dalam panci dengan spatula. Suara logam beradu dengan sisi wajan menggema di ruangan kosong itu. Klak-klak. Nob melangkah 2 langkah lebih dekat. Cahaya lampu badai memantulkan sesuatu di dalam panci. Bukan makanan, melainkan potongan daging hangus berwarna hitam yang mengapung di dalam cairan keruh. Ia segera menutup mulutnya. Bang, muntah seketika. Suara spatula berhenti. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya hangus hingga nyaris tak berbentuk. Kulitnya mengelupas, tapi matanya masih terbuka. Putih, pucat, menatap lurus ke arah mereka. Mulutnya bergerak, suaranya serak dan dalam. "Jangan biarkan apinya padam. Pekerjaan belum selesai." Nob mundur sekuat tenaga. Lampu badai jatuh dan pecah. Cahayanya padam. Hanya menyisakan nyala api dari tungku yang menyinari wajah sosok itu. Sosok itu mengangkat spatulanya perlahan. Api langsung berkobar mengikutinya, membakar seluruh tungku dan dinding di sekitarnya. Paman Kampan berteriak, menarik semua orang lari keluar. Begitu pintu tertutup, api di dalam dapur padam seketika. Asap putih mengepul dari cerobong asap, lalu perlahan menghilang di udara. Semua orang terengah-engah, jantung berdebar kencang. Tapi ketika mereka berbalik untuk melihat cerobong itu, tidak ada asap lagi. Joe berkata dengan suara gemetar, "Tadi itu apa, Kak?" Paman Kampan tidak menjawab, hanya berkata pelan, "Dia masih memasak sejak malam kebakaran itu sampai hari ini." Angin berembus lagi, membawa bau hangus hilang bersama kabut. Tetapi saat itu juga, dari pengeras suara tua di tiang kayu dekat lapangan, terdengar suara dari kejauhan. Suara pria serak yang sama, "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Radio yang sudah rusak di kantor kembali bersuara. Paman Kampan menoleh ke Nob. Dia sudah mulai. Nob mengerutkan kening. Siapa para pekerja di gunung ini? Setiap malam mereka harus melapor diri. Suara pengumuman dari pengeras suara semakin jelas, berulang-ulang diminta kepada seluruh pekerja untuk kembali ke titik kumpul sebelum pukul 18.00. Dan di dalam kabut di depan mereka, puluhan bayangan mulai muncul, berjalan berbaris dari lapangan menuju tungku pembakaran tua di belakang desa. Suara lonceng logam kecil terdengar mengiringi, pelan dan dingin, seperti irama barisan orang yang tak punya hati. Nob mundur perlahan, berbisik pelan, "Kita harus pergi dari sini sebelum benar-benar gelap." Tetapi pengumuman dari pengeras suara mengulang lagi. Kali ini memanggil namanya, Bapak Nob, mandor yang baru, harap menempati posisi. Semua orang menahan napas. Udara menjadi sangat dingin. Lampu badai padam dengan sendirinya. Kabut menyelimuti seluruh lapangan. Dan suara lonceng berbunyi serempak, kring, kring. Satu-satunya suara yang memberitahu bahwa malam ini dia mungkin belum bisa turun dari gunung. Setelah pengumuman itu hening,
Nob dan timnya bergegas lari dari lapangan tengah desa. Paman Kampan memegang senter memimpin jalan ke arah barat proyek. Suara lonceng logam yang mengikuti di belakang mereka perlahan mereda tetapi tidak hilang sepenuhnya. Kabut begitu tebal hingga mereka tidak bisa melihat lebih dari 10 meter. Setiap langkah menginjak abu tanah yang masih hangat. Bau hangus tua tercium dari tanah, seolah api baru padam semalam. Lewat sini, Paman Kampan menunjuk ke sebuah rumah kayu besar yang berdiri di atas bukit di atas desa. Pintu kayunya tertutup rapat, kaca jendelanya penuh dengan noda asap hitam. Nob mendorong pintu. Pintu kayu itu terbuka dengan derit pelan. Di dalam sunyi senyap, hanya ada debu tebal dan bau kayu tua. Ini sepertinya rumah Pak Mandor proyek, kata Nob pelan. Di dinding tengah tergantung sebuah bingkai foto tua. Itu adalah foto kelompok puluhan pekerja yang berbaris di depan pusat pertanian. Semua orang mengenakan kemeja kerja koklat yang sama. Di belakang foto tertulis tanggal 15 Januari 2005, malam sebelum kejadian. Bang menyinari foto itu lebih dekat. Kak, ini orang yang di dapur tadi, katanya. Menunjuk seorang pria tinggi di dalam foto. Kemeja kerjanya sobek di bahu. Wajahnya sebagian terbakar. Sama seperti yang baru saja mereka lihat. Wajah Joe pucat. Jangan bicara begitu, nanti dia benar-benar datang. Paman Kampan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Jangan tidak sopan. Dia masih ada di rumah ini. Nob melanjutkan penjelajahannya, menemukan sebuah meja kerja tua yang penuh dengan dokumen. Beberapa map berwarna pudar bertumpuk. Dia mengambil satu map dan membukanya. Sampulnya bertuliskan, laporan kebakaran area proyek kerajaan Huai Fakci tahun 2005. Di dalamnya ada daftar nama lebih dari 30 pekerja yang meninggal. Dan nama terakhir adalah Mandor Wicha Mongkoldek. Nob terdiam. Itu nama yang dia lihat di helm di kantor kemarin. Tetapi yang terlampir di dalam map adalah sebuah foto Polaroid kecil. Gambarnya tidak jelas, tetapi terlihat cahaya api oranye menyala-nyala di latar belakang. Ada bayangan seseorang yang sedang berteriak di tengah asap. Di bawah foto tertulis dengan tulisan tangan, dia tidak mau keluar dari tungku. Senter di tangan Bang berkedip-kedip. Suara statis kembali terdengar. Sebuah radio kecil di atas meja bergetar pelan, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Suara seorang pria pelan terdengar. Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai. Kali ini, suara itu bukan dari pengeras suara tua di desa, melainkan dari radio. Ini yang sudah lama mati. Nob mencoba memutar knopnya, tetapi semakin diputar, suaranya semakin keras. Suara beberapa orang saling tumpang tindih, seperti laporan dari tempat yang jauh. Tungku sudah siap, barang sudah diangkut semua. Mandor, malam ini harus selesai. Lalu semua suara itu hening seketika. Senter mati membuat ruangan menjadi gelap gulita. Paman Kampan berkata pelan, mereka kembali bekerja lagi. Suara derit kayu terdengar dari lantai atas, seolah ada seseorang berjalan di kamar lantai 2. Langkahnya lambat dan berat. Dup, dup. Nob mengarahkan senternya ke atas, tetapi tidak ada siapa-siapa. Langit-langitnya memiliki bekas hangus memanjang, seolah ada sesuatu yang diseret melewatinya. Tiba-tiba, pintu kamar kecil di samping tangga berbunyi klik. Semua orang menoleh. Pintu itu terbuka sendiri. Angin dingin berembus keluar bersama bau asap tua. Di dalam kamar itu ada sebuah ranjang besi. Di atas bantal tergeletak sebuah helm pengaman putih, seolah seseorang baru saja melepaskannya. Nob melangkah masuk. Di atas meja di samping tempat tidur ada sebuah buku catatan kecil yang terbuka. Dia membacanya dengan suara pelan. 15 Januari. Malam ini ada perintah untuk membakar ladang di tingkat paling bawah. Mandor memerintahkan semua orang untuk menjaga tungku sampai api padam.
Dia berhenti sejenak, jantungnya berdebar kencang. "Maksudnya apa, Kak?" tanya Bang. Nob membalik halaman berikutnya. Tulisannya terputus-putus, tapi angin lebih kencang dari perkiraan. Api berbalik naik. Orang-orang yang menjaga tungku tidak bisa keluar. Dia meletakkan buku itu. Mereka terperangkap saat membakar ladang. Suara langkah kaki di lantai 2 kembali terdengar. Dup, dup, diikuti oleh suara garukan kayu, seolah ada sesuatu yang berat sedang diseret. Bang mulai menangis. "Kak, saya rasa ada orang di atas." Nob mendongak menatap tangga. Cahaya senter menyinari ujung tangga. Sebuah bayangan hitam berdiri di sana. Sosok tinggi mengenakan seragam kerja coklat, kepalanya menunduk seolah sedang melihat ke bawah. Bayangan itu berkata dengan suara serak pelan, apinya belum padam. Lalu sosok itu lenyap bersama kabut yang masuk melalui jendela. Semua orang berlari keluar rumah. Tetapi begitu kaki mereka menyentuh halaman, suara pengumuman dari pengeras suara kembali terdengar, diminta kepada Mandor Wicha Mongkoldek untuk melapor. Paman Kampan menoleh ke Nob, suaranya bergetar. Dia sudah bertahun-tahun memanggil nama Mandor lama, tapi malam ini sepertinya suaranya memanggil nama baru. Angin dingin berembus lebih kencang. Lampu badai kembali padam. Suara terakhir yang mereka dengar adalah suara lonceng. Logam kecil yang berbunyi di ujung jalan setapak. Kring, kring. Bersamaan dengan bisikan pelan yang terbawa kabut, Mandor, pekerjaan malam ini harus selesai. Setelah sosok itu menghilang ke dalam kabut, Nob dan timnya berlari sekuat tenaga. Jantung mereka berdebar begitu kencang hingga menutupi suara angin. Tapi kemudian suara pengumuman dari pengeras suara tua kembali terdengar. Diminta kepada Mandor Wicha Mongkoldek untuk melapor. Diminta kepada seluruh pekerja untuk kembali ke titik kumpul sebelum pukul 18.00. Suaranya serak tapi jelas, seolah datang dari segala penjuru di sekitar desa. "Ini bukan suara rekaman," kata Bang pelan. Suaranya bergetar hingga nyaris putus. Nob menoleh. "Malam ini kita tidak bisa tidur di sini. Cari tempat yang lebih aman." Tetapi Paman Kampan menggelengkan kepala. "Tidak ada tempat aman di gunung ini, Nak." Kabut mulai turun lebih rendah. Warnanya bukan lagi putih, melainkan abu-abu gelap dengan semburat merah pucat seperti asap-asap api. Bau hangus semakin kuat. Asap panas menyengat hidung. "Apinya menjalar dari mana?" tanya Joe dengan suara gemetar. "Bukan api," jawab Paman Kampan. "Itu asap dari malam saat mereka meninggal." Tiba-tiba suara lonceng logam berbunyi serempak dari berbagai titik. Kring, kring, kring. Seperti seseorang sedang membunyikan sinyal untuk mulai bekerja. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah lapangan tengah. Iramanya teratur, seperti orang berjalan dalam barisan. Nob perlahan mendongak. Di dalam kabut yang mulai menebal, tampak puluhan sosok pekerja mengenakan kemeja kerja coklat yang hangus. Kulit mereka semua hitam legam karena api, tetapi wajah mereka tenang, tanpa mata, tanpa mulut. Mereka berjalan berbaris, membawa sesuatu di tangan mereka, ember logam dan obor yang masih menyala. Kelompok itu berjalan melewati mereka dengan perlahan, tanpa menoleh sedikit pun. Bang berbisik, "Kak, apa mereka tidak melihat kita?" Nob menjawab pelan, "Jangan bersuara, jangan bergerak." Paman Kampan mengangkat tangannya untuk berdoa, menggumamkan sesuatu dalam bahasa daerah utara. "Rumah orang terbakar, jangan ke rumahku." Tetapi pekerja terakhir dalam barisan tiba-tiba berhenti, berbalik perlahan. Kepalanya berputar perlahan hingga terdengar bunyi krak dari tulang leher yang patah. Mata putih pucatnya menatap lurus ke arah mereka. Nob menahan napas. Sosok itu sedikit memiringkan kepalanya, lalu berkata dengan suara serak, "Mandor, ayo ikut bekerja." Selesai berkata, asap api merah mengepul dari tanah di depannya, menelan sosok itu dalam sekejap.
Suara pengumuman dari pengeras suara kembali berulang. Malam ini, semua unit masuk ke operasi pembakaran ladang. Semua orang dilarang meninggalkan area sampai api padam. Bang mulai menangis. "Kak, dia memanggil namaku!" Suara pengumuman itu berkata dengan jelas. Bapak Bang masuk ke titik kumpul. Nob menoleh. "Jangan pergi!" Tetapi Bang seolah terhipnotis. Dia berdiri kaku, menghadap ke arah kabut, matanya terbelalak, berjalan lurus ke depan seperti boneka. Joe dan Nob berlari mengejarnya, tetapi kabut menelan tubuhnya dan menghilang di depan mata mereka, hanya menyisakan suara langkah kaki duk, duk sebelum lenyap. "Bang!" teriak Nob. Tetapi suara yang menjawab bukan suara manusia. "Mandor, masuklah bantu kami!" Suara itu datang dari segala arah, seolah diucapkan oleh banyak orang secara bersamaan. "Mandor, apinya tidak padam. Mandor, pekerjaan belum selesai." Paman Kampan meraih tangan keduanya cepat masuk ke pusat pertanian. Mereka berlari ke dalam gedung kantor tua, menutup pintu rapat-rapat. Tetapi suara dari pengeras suara masih menembus dinding kayu. Mandor setiap unit lapor. Siapapun yang tidak melapor akan dianggap berada di dalam api. Joe terduduk lemas. "Mereka akan menghitung kita." Nob melihat keluar jendela. Di dalam kabut merah itu terlihat bayangan orang berjalan mengelilingi gedung. Bayangan hitam melintas di bawah cahaya api, sunyi tetapi kuat. "Kak, ada orang membawa obor berjalan di luar!" teriak Joe. Nob berbalik. "Jangan lihat, jangan buka pintu!" Tetapi saat itu juga terdengar ketukan di pintu. Tok, 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 pelan, berat, dan teratur. Tidak ada yang berani bergerak. Ketukan itu terus berlanjut. Lalu suara seorang pria terdengar dari luar pintu. Suara yang semua orang kenali dengan baik. Suara Bang. "Kak, buka pintunya." Suaranya datar dan dingin, tidak ada emosi seperti biasanya. "Aku sudah kembali." Nob menggelengkan kepala. "Itu bukan dia." Paman Kampan bergumam. Dia sudah bergabung dengan para pekerja. Ketukan itu berhenti sebelum terdengar bisikan merayap melalui celah kayu. "Mandor, apinya mulai naik." Dan tiba-tiba suara dari pengeras suara berubah. Suaranya pecah dan berderak seperti gangguan gelombang. Semua orang bersiap menerima perintah terakhir. Suara itu diselingi jeritan seorang wanita, teriakan orang-orang, suara api yang meletup dan tawa pelan. "Heh, heh," Paman Kampan berkata dengan suara gemetar. "Malam ini mereka membakar ladang lagi." Api merah mulai merayap masuk melalui celah-celah kayu. Seluruh bangunan bergetar, asap tebal mengepul masuk dari jendela. Nob menggenggam erat radionya. Suara di dalamnya kembali menyela. "Mandor, pekerjaan malam ini harus selesai." Dia berteriak dalam keputusasaan. Siapa sebenarnya yang memerintahkan pembakaran ini? Tetapi suara di radio hanya menjawab satu kata. "Orang pemerintah." Lalu semuanya menjadi gelap gulita. Hanya menyisakan suara api yang belum padam. Dan suara lonceng lirih yang terdengar di dalam asap. Kring, kring. Api dari gedung kantor menyala selama berjam-jam, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu api sungguhan atau api dari malam lain yang belum berakhir. Nob dan Joe adalah dua orang terakhir yang tersisa bersama Paman Kampan. Ketiganya melarikan diri melalui bagian belakang proyek. Angin panas menerpa wajah mereka, asap api mengikuti setiap langkah. "Kita harus mencari jalan turun malam ini," kata Nob keras, bersaing dengan suara api yang meletup. Tetapi setiap jalan yang mereka ambil, entah itu memotong melalui sungai atau menuruni lereng hutan, selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama, lapangan tengah desa. "Kak, kita tadi sudah lewat sini," kata Joe dengan suara gemetar, tangannya memegang senter begitu erat hingga bergetar. Paman Kampan diam. Wajahnya lelah tetapi menyiratkan ketakutan.
Aku pernah mengalami ini sekali pada tahun kebakaran itu. Maksud paman apa? Tanya Nob. Waktu itu, saat api menjalar, orang-orang yang tidak sempat lari terus berlari berputar-putar di dalam kabut sampai mereka membakar diri mereka sendiri, padahal mereka tidak berada di dalam api. Angin berembus lebih kencang. Kabut merah pekat menyelimuti seluruh area dan suara lonceng logam terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Kring, kring. Joe menoleh. Suara itu lagi. Tidak berhenti. Nob mulai berjalan lebih cepat. Tangannya menggenggam radio dengan erat. Setiap kali kabut menebal, suara statis dari dalam alat itu akan terdengar lebih jelas. Mandor, lapor diri. Mandor, malam ini harus menjaga Tungku. Dia berteriak. Kembali. Siapa yang bicara? Di mana kalian? Tidak ada jawaban, hanya tawa pelan yang menyelinap di antara gangguan gelombang. Kabut begitu tebal hingga mereka bahkan tidak bisa melihat kaki mereka sendiri. Tapi tiba-tiba tanah di depan mereka berubah dari tanah hitam menjadi lantai kayu tua. Suara kayu berderit pelan, kriet, kriet. Mereka berjalan keluar dari kabut dan muncul tepat di depan sebuah pondok kayu dengan papan usang bertuliskan gudang penyimpanan bahan bakar. Bau bensin sangat menyengat. Di dalam, drum-drum besi berjajar memenuhi ruangan. Beberapa drum masih memiliki noda minyak yang bocor. Dan di lantai, ada jejak kaki hitam yang membekas mengarah hingga ke ujung dinding di dalam. Nob mengikuti jejak itu sampai menemukan sebuah dinding yang terbakar berlubang. Di dalamnya ada sebuah ruangan sempit. Di ruangan itu ada sisa-sisa tungku besi besar dan sesosok tubuh yang tampak seperti sedang duduk bersandar di sampingnya. "Jangan masuk!" teriak paman Kampan, tapi sudah terlambat. Nob menyinari sosok itu dengan senter. Kulitnya hangus hingga menjadi hitam, tetapi tangannya masih memegang erat sebuah radio. Ujung jarinya masih bergerak pelan. Joe berkata dengan suara terputus-putus, "Kak, apa dia masih hidup?" Tapi ketika cahaya senter menyorot wajahnya, Nob melihat dengan jelas bahwa itu adalah orang yang sama di dalam foto, Mandor Wicha. Dan di papan nama di bajunya, huruf-hurufnya telah terkelupas hingga hanya tersisa kata Nob. Nob mundur, hatinya bergetar. "Kenapa namaku?" Suara di radio yang dipegang sosok itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan suara pria serak, melainkan suaranya sendiri. "Bakar semuanya, jangan sisakan apapun." Suara itu mengulang seperti sebuah perintah, seolah-olah dia di malam yang lain pernah memerintahkan pembakaran ladang. Ini dengan tangannya sendiri. Dia terduduk lemas. Suara lonceng kembali terdengar. Kring! Asap hitam mulai mengepul dari tungku, menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya merah menyala di dalam asap itu, menampakkan bayangan beberapa pekerja yang berdiri. Semua orang memegang obor di tangan dan berkata serempak, "Mandor, kita ada di dalam api." Paman Kampan berteriak, "Keluar!" Tapi tiba-tiba lantai kayu di bawah mereka terasa panas membara. Api berkobar di sekeliling mereka. Joe menarik Nob keluar. Ketiganya berlari menembus kabut yang telah menjadi asap api. Di luar, lapangan tengah desa menjadi terang benderang. Api melahap setiap rumah. Suara pengumuman terdengar berulang-ulang. Malam ini semua orang harus berada di dalam api sampai api padam. Paman Kampan menangis. Api ini tidak pernah padam. Ia membakar berulang setiap malam. Mereka bersembunyi di balik sebuah bukit. Asap mengepul kemana-mana. Tetapi dalam cahaya api itu, Nob melihat bayangan orang-orang yang sedang mengangkut barang seperti kilas balik malam kebakaran yang sesungguhnya. Puluhan pekerja sedang sibuk menimba air, tetapi alih-alih memadamkan api, mereka justru menyiramkan bensin ke atas nyala api. "Bakar semuanya, jangan sisakan apapun," teriak seorang pria
Di dalam kabut, suaranya sama dengan yang di radio. Nob mulai mengerti. Malam itu bukanlah kecelakaan. Dan sekarang, dia berada di malam yang sama dengan hari itu sekali lagi. Kabut merah berputar di sekelilingnya. Suara api dan jeritan orang-orang tumpang tindih hingga semuanya menjadi satu suara. "Mandor, apinya belum padam!" Joe meraih tangannya. "Kak, kalau kita tidak keluar malam ini, kita akan menjadi seperti mereka." Nob menoleh. Cahaya api terpantul di mata Joe. Tapi yang dia lihat bukan lagi wajah manusia. Kulit Joe mulai retak, ada asap mengepul dari mulutnya. Bau daging terbakar semakin kuat. Nob mendorongnya sekuat tenaga. "Jangan dekati aku!" Joe berteriak balik. "Mandor, pekerjaan belum selesai." Lalu tubuhnya jatuh di depan Nob, menjadi abu hitam dalam sekejap. Kabut menjadi sunyi, hanya menyisakan suara napas Nob yang bergetar dan berat. Dia mendongak, melihat api yang menyala di puncak gunung membentuk lingkaran besar, seolah seseorang sedang membakar ladang lagi. Suara terakhir dari radio terdengar sekali lagi. Pelan dan lirih, "Mandor, tinggal kamu sendiri." Lalu semuanya padam, hanya menyisakan kegelapan pekat dan bau hangus yang tak pernah hilang dari udara. Saat api padam, hanya kesunyian yang tersisa. Tidak ada suara orang, tidak ada suara pengumuman, bahkan tidak ada suara angin. Nob membuka matanya perlahan. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu kehitaman. Potongan-potongan kayu yang dulunya rumah telah menjadi arang. Dia duduk di tengah-tengah reruntuhan kebakaran. Di tangannya masih ada radio yang sama, yang sekarang tanpa daya, tanpa suara. Tapi napasnya masih mencium bau hangus. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Joe telah lenyap. Paman Kampan tidak ada. Hanya dia seorang diri. Langit berwarna abu-abu pekat, seolah belum pagi tapi juga bukan malam. Kabut masih menyelimuti area itu dengan tebal, seolah seluruh dunia berhenti di sini. Dia mencoba berjalan ke arah selatan, arah yang seharusnya menjadi jalan turun gunung. Tapi tidak peduli berapa langkah dia berjalan, yang terlihat di depannya selalu proyek kerajaan Huai Fakci yang sama. Setiap kali, papan kayu yang setengah terbakar dengan tulisan putih yang pudar masih dalam kondisi yang sama, seolah tidak pernah melewati api. Nob berbalik, jalan setapak yang baru saja dia lewati telah hilang. Dia berdiri di tengah kesunyian sampai suara pertama terdengar dari dalam radio. "Mandor," suara serak menyela, "lapor diri." Unit 3 masih di area. Nob terdiam. Tangannya sedikit gemetar. Dia mengangkat radio itu ke telinganya. "Siapa ini? Siapa yang ada di frekuensi ini?" Jawaban datang seketika. "Mandor, apinya sudah padam, tapi ada orang di dalam tungku. Jantungnya berdebar kencang. Siapa di dalam tungku?" Unit pencampur pupuk masih di bawah. Suaranya pecah lalu hening. Dia bergegas lari, menyusuri jalan di belakang proyek. Area yang dulunya gudang bahan bakar, kini hanya tersisa sebuah lubang hitam besar. Tepi lubang itu penuh dengan abu, dan di tengahnya ada sebuah tungku besi hitam besar. Asap masih mengepul perlahan darinya. Dia melangkah mendekat, bau hangus semakin kuat. Di tepi tungku ada noda darah kering dan sebuah tangan. Tangan sungguhan berwarna hitam hangus yang menjulur keluar dari dalam. Nob mundur, jantungnya berdebar kencang. Tetapi suara di radio kembali terdengar. "Mandor, kami masih di sini. Tolong buka pintunya." Dia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar jelas di kepalanya. "Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Tangan yang menjulur dari tungku itu bergerak, jarinya berkedut pelan. Terdengar suara goresan logam dari dalam, seolah seseorang sedang mencoba membuka pintu dari dalam tungku itu sendiri.
Nob meraih sebatang besi dan mencoba mencongkel pintunya. Tapi baru sedikit terbuka, udara panas langsung menyembur keluar. Baunya sangat hangus hingga membuatnya mual. Dia melihat sepasang mata terbuka di dalam asap, mata putih pucat yang menatap lurus ke arahnya. Suara dari dalam tungku berkata jelas, "Terima kasih, Mandor." Tangan yang hangus itu menjulur keluar dan mencengkram lengannya dengan erat. Panasnya membakar kulitnya. Dia mengibaskannya sekuat tenaga. Sosok itu jatuh kembali ke dalam tungku. Tetapi pada saat itu, dia melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Joe, teman satu timnya yang dia kira telah hilang. Sosok itu tersenyum, giginya hangus hingga hitam, berkata pelan, "Kita belum selesai bekerja, Kak." Api kembali berkobar di dalam tungku. Nob mundur sekuat tenaga. Tetapi tiba-tiba suara pengumuman kembali terdengar. "Mandor Wicha Mongkoldek harap periksa kerapian area." Suaranya sama seperti kemarin. Sama persis setiap katanya. Nob berdiri kaku. Ini adalah malam yang sama. Dia menoleh sekeliling, segalanya kembali hidup. Api mulai menyala dari rumah sebelah. Suara orang-orang saling memanggil. Terdengar. Radio mengulang kalimat yang sama. Tungku sudah siap. Barang sudah diangkut semua. Mandor, malam ini harus selesai. Nob mulai berteriak. Tidak, ini sudah berakhir. Hentikan. Tetapi semua suara terus berlanjut. Seolah dia hanyalah penonton dalam peristiwa yang terus berulang. Kabut merah mengelilinginya. Cahaya api memantulkan bayangan banyak orang. Semua orang menoleh ke arahnya, berkata serempak, "Mandor, malam ini harus selesai." Dia akhirnya tahu mengapa desa ini tidak memiliki jalan turun, karena semua orang di sini masih bekerja di malam yang sama, malam di mana tidak ada yang bisa keluar dari api. Suara radio terdengar lagi, lebih pelan dari sebelumnya. "Mandor, sekarang kau juga bersama kami." Nob berdiri kaku, air matanya mengalir tanpa sadar. Cahaya api membuat segalanya menjadi berwarna oranye. Dan dalam nyala api itu, dia melihat sosok Paman Kampan berdiri di kejauhan. Dia mengangkat tangannya, memberikan sebuah helm pengaman kepadanya. "Ambillah, nak, ini milikmu." Helm itu memiliki nama yang terukir, huruf-huruf tua yang pudar, Nob Mongkoldek. Dia mengerti seketika. Dia bukan orang yang datang untuk survei, melainkan mandor proyek asli yang meninggal dalam kebakaran malam itu. Pengumuman terakhir terdengar. Diminta kepada semua unit untuk bertugas sampai api padam. Kabut menelan segalanya kembali, hanya menyisakan suara lonceng logam lirih yang berulang, seolah menjadi detak jantung tempat itu. Kring, kring, kring. Kabut merah perlahan menghilang, hanya menyisakan abu arang hitam yang berterbangan di tengah lapangan. Nob atau mandor proyek dalam ingatannya berdiri sendirian. Di sekelilingnya tidak ada orang, tidak ada api. Hanya suara lonceng lirih yang terus berulang di udara. Kring, kring. Dia mengambil helm pengaman di tangannya dan melihat nama yang terukir dengan jelas. Nob Mongkoldek. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar kencang seolah akan pecah. Seluruh ingatannya mulai kembali. Malam tanggal 15 Januari, malam ketika ada perintah untuk membakar ladang di tingkat paling bawah proyek untuk mempersiapkan lahan tanam baru sebelum musim hujan. Dia, sang mandor proyek, yang menerima perintah itu dari pusat. Orang pemerintah menelepon langsung, mengatakan pekerjaan harus selesai malam itu juga. Angin musim dingin sangat kencang, tidak seperti biasanya. Tapi dia bersikeras agar anak buahnya mulai menyalakan api. Malam ini harus selesai. Kalau tidak, anggaran kita dipotong. Dia masih ingat suaranya sendiri dengan jelas. Ingat tatapan mata anak buahnya yang tidak ingin melakukannya. Tetapi terpaksa. Api menyala dengan cepat. Angin berubah arah dalam waktu kurang dari 1 jam. Nyala api berbalik naik ke bukit, menelan rumah-rumah dan semua pekerja. Jeritan terdengar di mana-mana.
Dia berteriak menyuruh semua orang lari, tetapi api sudah mengepung mereka. Dia berlari kembali untuk menolong mereka yang menjaga tungku, tetapi sebuah drum bensin meledak di depannya. Semuanya menjadi gelap. Ingatannya berhenti di situ. Sekarang dia berdiri di tempat yang sama, di lapangan yang hangus hingga hitam. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, tetapi setiap suara, setiap kata dari malam itu masih bergema di dalam kabut. Mandor, apinya terlalu besar. Mandor, kami terjebak di dalam. Mandor, tolong. Semua suara itu tumpang tindih, seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Nop jatuh berlutut, air matanya mengalir. Dia bergumam ke udara, "Aku minta maaf." Jawaban datang seketika, "Mandor, ini bukan salahmu." Dia mendongak. Di depannya ada sosok seorang pria berjas berdiri di dalam kabut putih. Pakaiannya bersih, tidak terbakar, tetapi matanya kosong. "Orang pemerintah," kata Nop pelan. Pria itu tersenyum. "Aku hanya menjalankan perintah. Perintah untuk membakar ladang meskipun kau tahu ada orang di dalamnya?" Tanya Nop dengan suara bergetar. Para pekerja tidak mau meninggalkan area. Mereka ingin menyimpan tanaman percobaan itu untuk diri mereka sendiri. Itu milik pemerintah, harus dibakar semua. Nop menggelengkan kepala. "Mereka manusia, bukan barang. Tapi kau juga membakarnya." Suara pria itu terdengar dingin. "Kau juga yang memberi perintah." Kabut abu-abu mulai mengelilingi keduanya. Suara lonceng semakin sering terdengar. Kring, kring, kring. Bayangan puluhan pekerja mulai muncul di sekeliling. Semua orang memegang obor di tangan. Mata mereka tidak hitam, tetapi tersenyum. Mereka berjalan mengelilingi pria berjas itu dan berkata serempak, "Mandor, pekerjaan malam ini harus selesai." Angin berputar kencang. Api kembali menyala dari tanah, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Pria berjas itu menoleh ke Nop. "Lihat, mereka masih bekerja. Karena kau memerintahkannya begitu." Nop berdiri gemetar. "Tidak, aku tidak ingin ini terjadi lagi." Dia berteriak ke dalam kabut, "Selesai bekerja." Tapi suara yang menjawab adalah suara semua pekerja yang berkata serempak, "Tidak bisa, Mandor. Kami belum menerima perintah dari orang pemerintah." Nyala api semakin tinggi, kabut berubah menjadi hitam pekat. Bayangan para pekerja mulai terbakar. Tetapi mereka tetap berdiri dalam posisi bekerja. Tidak ada yang menjerit, tidak ada yang lari. Nop menerobos ke tengah lapangan, berteriak sekuat tenaga, "Aku sendiri yang memerintahkan." Selesai bekerja. Hentikan pembakaran. Tiba-tiba, semua api padam bersamaan. Semuanya hening, begitu hening hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bayangan para pekerja perlahan menundukkan kepala. Obor di tangan mereka padam. Nyala api lenyap satu persatu. Kabut kembali menjadi abu-abu terang. Langit mulai menunjukkan cahaya fajar. Pria berjas itu berdiri di depannya, tersenyum tipis. "Kau bisa memerintahkan mereka selesai bekerja, tapi mereka masih belum akan pergi. Tahu kenapa?" Tanya Nop pelan. "Karena kau juga masih di sini." Dia menoleh ke tangannya sendiri. Kulitnya mulai hangus, asap tipis mengepul dari lengannya. Cahaya api terpantul di mata semua pekerja yang berdiri menatapnya. "Mandor, malam ini giliranmu." Kabut kembali datang, menelan segalanya seperti semula. Suara terakhir di udara adalah suara radio yang berkata perlahan, "Unit 3 melapor, Mandor, pekerjaan malam ini belum selesai." Kabut kembali datang. Tapi kali ini bukan berwarna merah, melainkan abu-abu lembut seperti asap setelah hujan. Nop membuka matanya sekali lagi. Dia berdiri di lapangan yang sama. Rumah-rumah yang tadinya terbakar kini berdiri utuh, bersih seperti baru dibangun. Pengeras suara tua di tiang kayu hening. Tidak ada pengumuman, tidak ada panggilan nama, tidak ada suara pekerja, hanya suara angin yang berdesir melalui daun pinus, seperti napas seseorang. Nop melihat sekeliling.
Semuanya seperti malam sebelum kejadian, tetapi tidak ada seorang pun. Dia berjalan ke kantor. Meja kayu kembali dalam kondisi sempurna, map-map laporan tersusun rapi. Di atas meja ada sebuah helm pengaman putih. Di dalamnya ada secarik catatan kecil yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri. Jika kau membaca ini, berarti apinya sudah padam. Tangannya gemetar saat mengambil catatan itu dan melanjutkan membaca. Ingat, jangan biarkan api menjalar ke hati lagi. Karena terkadang yang terbakar bukan ladang, melainkan manusia. Dia memejamkan mata erat-erat, air mata mengalir tanpa sadar. Suara lonceng terdengar pelan, kring, kring. Nob mendongak, melihat Paman Kampan berdiri di ambang pintu, wajahnya lembut. Sudah waktunya turun gunung, Nak. Paman, aku ingat semuanya. Suara Nob bergetar. Aku bukan Paman Kampan, kata pria tua itu dengan senyum tipis. Aku yang mengantarmu ke sini. Kau sendiri yang lupa jalan pulang. Kabut mulai menipis. Cahaya keemasan dari cakrawala menyinari masuk. Mereka semua sudah pergi kan? Para pekerja itu. Paman Kampan mengangguk. Mereka sudah selesai bekerja. Tinggal kau yang masih berdiri di dalam api. Nob melihat tangannya. Asap tipis mengepul dari telapaknya. Bekas lukanya mulai memudar seperti abu yang tertiup angin. Dia menyerahkan helm pengaman itu kepada Paman Kampan. Tolong berikan ini pada seseorang yang tidak akan membakar apapun lagi. Pria tua itu tidak menjawab, hanya tersenyum dan menerimanya. Kabut keemasan perlahan mengelilinginya. Pergilah, Nak, ini bukan tempatmu lagi. Nob mengangguk, dia melangkah keluar dari pintu. Sinar matahari pagi menerpa, hangat tetapi menyilaukan. Kabut perlahan menghilang, suara api hening, hanya menyisakan suara angin yang berembus melalui pohon-pohon pinus. Dan ketika dia melangkah melewati gerbang proyek, segalanya lenyap seperti mimpi. Dia berbalik untuk melihat terakhir kalinya. Area di belakangnya hanya tersisa sebuah padang rumput kosong. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah papan kayu patah yang tertancap setengah di tanah bertuliskan area tertutup proyek kerajaan Waifachi. Nob berdiri sejenak tersenyum tipis sebelum berkata pada dirinya sendiri dengan pelan, sekarang apinya benar-benar sudah padam ya. Angin berembus kencang sekali lagi, membawa aroma tanah setelah hujan, menggantikan bau hangus yang telah lama ada. Dan dalam napas terakhirnya di gunung itu, suara lonceng logam kembali terdengar, pelan dan jelas. Hanya sekali kering, lalu hening. Beberapa bulan kemudian, tim survei baru dari pusat naik ke area tersebut. Mereka hanya menemukan sisa-sisa papan kayu dan sebuah helm pengaman putih yang diletakkan di atas sebuah batu besar di tengah lapangan. Di helm itu terukir sebuah nama, Nob Mongkoldek. Tidak ada yang tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana karena proyek ini telah diperintahkan untuk ditutup permanen sejak tahun 2005. Dan setiap kali ada orang yang mendekati area itu di malam hari, mereka akan mendengar suara lonceng logam yang berbunyi lirih seperti suara pekerja yang belum pulang ke rumah. Kring, kring,